Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Andriani dengan NIM 857531289. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Baik, langsung saja kepada materinya. Di sini saya menggunakan media laptop dan teks mengenai sistem pencernaan makanan. Ini untuk gambar-gambar organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut sampai ke anus. Langsung saja, sistem pencernaan adalah organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Pada sistem pencernaan manusia, terdiri dari dua jenis, yaitu ada proses pencernaan mekanis dan ada proses pencernaan kimiawi. Untuk penjelasannya, yang pertama, proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan memeras makanan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Yang kedua, ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Selanjutnya, macam-macam organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Saja, sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Ini ya, dari mulut. Mohon maaf. Dari mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Yang kedua, ada tenggorokan dan kerongkongan yang ini, kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung, ini lambung. Ini organ lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, untuk getah lambung ini terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida. Lanjut ke pankreas. Ini yang dinamakan pankreas. Kita zoom. Ini adalah pankreas. Pankreas, hati, ini hati, dan ada empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Kemudian, cairan empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu ini, yang berwarna hijau ini, berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu. Selanjutnya ada usus halus.
Ini adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, di usus halus ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada usus besar. Ini adalah usus besar ya. Ini usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses. Dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, terakhir ada rektum. Ini rektum dan ini anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Ini di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Setelah kita mengetahui macam-macam organ dan sistem pencernaan manusia, kita bisa tahu nih kalau organ-organ tersebut punya peran yang sangat penting. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan supaya tidak menjadi penyakit yang mengganggu aktivitas kita. Sekian presentasi praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.